Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian duha Masjid Al-Mabrur Wailunik yang semuanya semoga diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidupnya, kemudian dilunasi utang-utangnya dan dikabulkan segala doanya yang baik-baik. Kalau doanya yang buruk-buruk jangan dikabulkan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi saudara-saudara yang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran, keadilan, saya doakan mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah pasti Allah menolongnya dan Allah akan meneguhkan pendiriannya. Jadi jangan mudah tertipu, jangan mudah iming-iming untuk membela yang batil, membela yang zalim, atau bergabung dengan yang batil, bergabung dengan yang zalim. Pengajian terakhir pada saat bulan Februari, pada saat habis banjir ya, habis banjir. Kemudian Ramadan kemarin libur ya, Ramadan libur. Jadi ini kita mulai lagi di bulan Syawal. Semoga di bulan ini terjadi peningkatan ya. Karena memang sesuatu yang sifatnya naluriah atau alamiah, kalau bahasa Inggrisnya itu natural ya, natural. Sesuatu yang sifatnya alamiah itu biasanya mula-mula semangat, menggebu-gebu, tahu-tahu mengendor ya. Itulah makanya di dalam Islam ada beberapa metode untuk memperbaharui dan meningkatkan semangat. Contoh, ada yang sifatnya harian, ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya tahunan. Yang sifatnya tahunan adalah Ramadan ya. Ramadan semangat, kemudian Syawal menurun dikit ya. Kemudian Dzulqa'dah menurun, Dzulhijjah naik sedikit karena ada Idul Kurban ya. Kemudian setelah itu Muharram turun, kemudian Safar turun, akhirnya mendekati bulan Rajab ya naik sedikit karena ada peringatan Isra Mi'raj. Kemudian pas sebelumnya Maulid Nabi juga naik lagi, habis itu turun lagi ya. Sampai bulan Sya'ban turun ya. Kemudian dipompa lagi dengan Ramadan, meningkat lagi ya. Meningkat lagi sholatnya, baca Qur'annya, sedekahnya luar biasa ya. Di mana-mana orang sedekah, di mana-mana orang sholat tarawih, di mana-mana orang baca Quran, ngaji ya. Nah, Syawal turun lagi ya. Ya begitulah ya. Jadi yang sifatnya tahunan itu adalah Ramadan. Kalau yang sifatnya mingguan itu adalah Jumat. Jumat. Jadi habis sholat Jumat semangat menyala. Ya. Sabtu masih menyala. Hari Ahad masih menyala, nanti Senin mulai turun. Pas hari Kamis turun, hari Kamis. Kecuali yang rajin saum Senin Kamis.
Nah, nanti hari Kamis itu udah lupa lagi apa itu Al-Quran, apa itu iman, apa itu takwa, lupa lagi. Nanti dipompa lagi sama khotib sholat Jumat. Yes! Ya, meningkat lagi. Jadi begitulah perjalanan iman kita. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, al-iman yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Baik, pengajian kita sudah sampai kepada masalah yang sangat penting, yaitu hari kiamat, baik masalah penimbangan amal maupun masalah melintasi jembatan atau sirat. Perlu diketahui bahwa semua ajaran tentang hari kiamat itu adalah tentang akidah. Apalagi hari kiamat itu belum kita alami, sehingga ini termasuk perkara yang gaib. Karena ini adalah perkara yang gaib, maka tidak boleh asal bicara, tidak boleh asal ngomong, harus punya pegangan, harus punya landasan, harus punya hujjah, dalil Al-Quran atau As-Sunnah, Al-Quran atau Sunnah, dan minimal kitabnya harus jelas, diambil dari kitab apa. Ya. Tidak asal kitab. Ya. Kalau asal kitab itu nanti seperti kitab sastra, atau kitab novel, atau kitab cerita, itu sulit dipertanggungjawabkan. Ya. Misalnya Pak Heri cerita, semalam saya mimpi kiamat. Kiamat itu ternyata bagi-bagi duit. Nah, kiamat itu ternyata bagi-bagi sembako. Nah, itu cerita siapa? Cerita Pak Heri. Di mana waktu mimpi? Nah, yang seperti itu susah untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pak Heri mimpinya mimpi kiamat. Di kiamat itu bagi-bagi duit sama bagi-bagi sembako. Kemudian disampaikan, ditulis di dalam kitab. Ya, Qala Heri. Nah, telah berkata Heri. Nah, banyak kitab-kitab yang sejenis itu banyak. Ya, banyak. Ini tentunya susah untuk mempertanggungjawabkan kebenarannya. Maka yang lebih sempurna adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian paling tinggi atau paling rendah itu adalah qaul sahabat. Ya. Qaul sahabat yaitu perkataan para sahabat. Atau paling rendah lagi, ya, yang bisa kita ambil, yang bisa kita nukil, yaitu ulama-ulama yang thiqah, ulama-ulama yang terpercaya. Seperti imam mazhab yang 4. Ya. Misalnya begini, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, nah itu masih bisa kita dengarkan. Imam Ahmad rahimahullah berkata, masih bisa kita dengarkan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimahullah masih bisa kita dengarkan. Tapi kalau orang-orang yang nggak jelas, ini aliran apa, paham apa, keyakinannya apa, jangan-jangan Qadariyah, jangan-jangan Jabariyah, jangan-jangan Syiah, jangan-jangan Murji'ah, jangan-jangan Mu'attilah atau Jahmiyah. Nah itu, ini yang harus diwaspadai. Ya, ini jangan-jangan Qadariyah ini, jangan-jangan Jabariyah ini, jangan-jangan Mu'attilah, jangan-jangan Musyabbihah dan lain-lain. Nah ini yang apa namanya, remeng-remeng, ya, syubhat. Ya, tapi kalau berkata Imam Ahmad itu masih bisa kita dengar. Oh, Imam Ahmad itu seorang mujtahid, seorang apa namanya, ahli fikih yang terkenal. Imam Syafi'i juga, Imam Abu Hanifah juga, Imam Maliki juga, gitu ya. Atau ulama-ulama yang thiqah, ya, seperti Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ghazali,
kemudian Imam Ibnul Jauzi. Ya. Masih banyak beberapa penceramah yang menyebutkan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ini salah, ya. Bukan Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bukan, tapi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada yahnya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada yahnya, ya. Tapi kalau yang Jauzi itu nggak pakai Qayyim, Ibnul Jauzi itu ada Ibnul Jauzi itu ada, ya, Ibnul Jauzi. Kalau ada Qayyimnya itu harus ada yahnya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yahnya itu harus ada. Ya. Kalau kita mengoplos, jangan mengoplos, emangnya kopi, susu dioplos enak kan? Siapa nama ulamanya? Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Nah itu berarti oplosan itu. Oplosan. Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu oplosan. Dan nggak ada orangnya. Orangnya nggak ada. Karena yang ada adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Atau Ibnul Jauzi saja. Nah itu ada. Ibnul Jauzi saja. Kemudian seperti Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, kemudian Imam Ghazali, kemudian para tabi'in, ya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu pasti bisa kita dengar. Jadi kembali kepada masalah iman kepada akhirat. Berbicara iman kepada akhirat ini adalah berbicara perkara ghaib. Ya. Surga neraka ghaib. Di antara kita belum ada yang pernah melihat. Yang sudah melihat hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Maka keimanan adanya surga dan neraka itu mutlak, wajib. Siapa saja yang mengimani adanya surga dan neraka, maka dia orang beriman. Siapa yang tidak percaya, kufur kepada adanya surga dan neraka, maka dia adalah orang yang kafir. Jadi tidak usah banyak diskusi, ya, tidak usah banyak komentar, tidak usah banyak pembahasan. Pokoknya surga neraka itu qat'i. Baik dalil Qur'annya maupun dalil hadisnya jelas. Ya, mengimani adanya surga dan neraka. Emang ada Pak yang tidak percaya dengan surga dan neraka? Oh banyak. Banyak. Di dunia ini orang ateis masih banyak, ateis. Ya. Jangankan surga dan neraka, Tuhan saja nggak percaya. Ya, Tuhan saja nggak percaya. Nah, kembali ke sini dan kita bersyukur ternyata di Indonesia ini sudah banyak mu'alaf, ya, artinya orang-orang yang tadinya beragama non-Islam, kemudian dengan kesadaran sendiri dia belajar, akhirnya masuk Islam. Ya. Salah satunya ada di dalam podcastnya Roma Irama. Ya. Ketika dia mewawancarai seorang mu'alaf yang bernama Jesslyn, ya, itu termasuk mu'alaf. Ketika ditanya, kenapa kamu kau milih Islam? Ya saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan dan saya mencari Tuhan yang saya yakini. Ternyata dia ketemu Allah. Itu satu faktor penting, ya, bahwa manusia butuh Tuhan. Ya, manusia butuh Tuhan dan dalam pencariannya dia pelajari beberapa kitab suci dan akhirnya dia ketemu kesimpulannya Allah lah Tuhan. Ya. Para jamaah sekalian, terakhir yang sudah kita bahas yaitu tentang penimbangan, ya, penimbangan amal ditimbang, kemudian penimbangan buku catatan ditimbang, juga penimbangan pelakunya. Jadi pelakunya ditimbang, amalnya ditimbang, dan juga buku catatan amalnya ditimbang. Maka berhati-hatilah kita hidup di dunia, yang hidup di dunia ini tidak lama, ya. Paling top 100 tahun, ya. Kita nggak tahu umur 100 tahun itu kayak apa wujudnya, kita nggak tahu. Tapi katakanlah itu paling top. Sementara satu hari menurut pandangan Allah
adalah sama dengan 1000 tahun. Satu hari menurut pandangan Allah adalah sama dengan 1000 tahun. Itu baru satu hari. Betul. Satu harinya Allah itu. Nah, bagaimana kalau kita umurnya 100 tahun? Berarti baru sepersepuluh, ya, sepersepuluh hari. Sepersepuluh hari, ya. Jadi sekitar 2 jaman lah, ya. 2 jaman. 2 jam lebih sedikit. Nah, oleh karena itulah maka hidup kita yang sebentar ini jangan salah berakidah. Jangan salah berkeyakinan. Ya. Dan akidah atau keyakinan ini merupakan fondasi yang utama. Ya. Akidah, keyakinan, ataupun disebut sebagai usuluddin, ya, hal-hal yang usul, hal-hal yang pokok, ini penting. Bahkan akidah mempengaruhi diterima atau tidaknya amal kita. Kita beramal, Pak, ya, beramal macam-macam. Ada yang bangun masjid, ada yang sedekah, ada yang ngasih makan orang yatim, ada yang infak, ada yang bangun pesantren. Itu semuanya akan diterima apabila akidah kita benar, keyakinan kita benar, apabila kita ikhlas, apabila kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau akidah kita salah, kita menyekutukan Allah, kita tidak bertauhid. Ikhlas itu artinya tauhid, Pak, ya. Ikhlas itu bukan kamu harus legowo, nggak sama. Ikhlas dengan legowo nggak sama. Ikhlas itu artinya murni. Keyakinan kita murni kepada Allah. Keyakinan kita itu tunggal kepada Allah. Salat karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah, berjuang karena Allah, bukan karena manusia. Nah, itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu tauhid. Tujuan hanya satu, al-ghoyah hanya satu, ghoyah, tujuan, yaitu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan untuk mencari ridho manusia, karena ridho manusia tidak akan pernah ketemu. Ridho manusia tidak akan pernah ada. Semua beda-beda. Saya berbuat begini, menurut Pak Yasir bagus, menurut Pak Indra kurang bagus, Pak. Saya berbuat begini, menurut Pak Sutopo bagus, menurut Mas ini kurang bagus, Pak. Itu ridho manusia. Maka kita tidak boleh mencari ridho manusia, karena ridho manusia itu wujudnya nggak jelas. Kalau bahasa Lampungnya namanya mak jelas, ya, mak jelas. Jadi nggak ada wujud yang pasti. Tapi kalau ridha Allah pasti, ridha Allah pasti masuk jannah, pasti, ya. Karena jannah, surga itu di bawah ridha Allah, di bawah. Kalau orang mendapatkan ridha Allah pasti surga, pasti. Ya. Dan kita bersyukur pada Allah, atau kita bersyukur kepada Rabbul Alamin, bahwa agama kita, agama Islam adalah agama yang pasti, ya. Maka kalimatnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Bahwasanya inilah kitab Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan. Ya. Tidak ada yang ragu-ragu dalam ajaran Islam. Semua pasti. Pasti. Yang ragu-ragu itu hati manusia yang diombang-ambingkan oleh setan, oleh iblis. Nah, maka ragu-ragu, iya tah, apa bener, iya tah, iya tah. Nah, itu hati. Kalau ajaran Islamnya nggak pernah ragu. Beriman bertakwa pasti surga, pasti. Nggak ada, Pak, ini beriman bertakwa tapi ke neraka, nggak ada, nggak ada. Beriman kepada Allah dengan benar pasti surga. Ya. Agama kita adalah agama yang penuh kepastian.
Nah, maka kita berbangga dan bersyukur sehingga tidak ada yang membuat ragu-ragu. Tuhan jumlahnya berapa? Pasti satu. Ya. Karena Rabbul Alamin, pencipta dan mengatur alam, harus satu. Jangankan alam yang begitu besar, makrokosmos. Sebuah perusahaan manajernya harus satu. Kalau dua berantem. Sebuah sekolah, kepala sekolahnya harus satu. Kalau dua berantem. Sekolah, perusahaan, mobil, kendaraan, supirnya harus satu. Gak boleh pilot itu dua, gak boleh. Gak boleh. Pilot harus satu. Supir harus satu. Masinis harus satu. Nakhoda harus satu. Yang lain adalah asisten. Ya. Gak boleh nakhoda dua. Nanti kapalnya tarik-tarikan. Apa setirnya itu? Ya. Ada yang narik ke sini, ada yang narik ke sini. Ada yang muter ke sini, ada yang muter ke sini. Akhirnya apa? Akhirnya kendali nahodanya patah karena tarik-tarikan itu. Sini aja, sini aja, sini aja. Akhirnya crack. Akhirnya kapal melaju tanpa nahoda. Tahu-tahu nabrak karang. Jeder, tenggelam. Supir, nahoda, pilot harus satu. Harus satu. Maka Rabbul Alamin juga harus satu. Gak bisa Tuhan itu lebih dari satu. Itu menurut konsep Islam. Maka ayatnya qat'i, qul huwallahu ahad. Muhammad, katakan dia adalah Allah yang satu, yang esa, tunggal. Allahus Samad, Allah yang seluruh makhluk bergantung kepadanya, seluruhnya bergantung. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak beribu bapak, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sekufu, yang setara dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita bersyukur para bapak ibu sekalian, agama kita adalah agama yang pasti, ya. Sehingga kenapa kamu masuk Islam? Supaya saya dapat surga. Karena tujuan hidup saya adalah mencari ridho Allah, dan ridho Allah di atas surga. Ya, kalau ridho dapat, pasti surga dapat. Dimana pada saat itu ada sebuah riwayat dari Nabi besar Muhammad SAW, di mana Allah bertanya kepada penduduk surga. Allah bertanya kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, apakah kalian puas masuk sini? Apakah kalian puas, senang masuk surga? Maka penduduk surga mengatakan, tentu ya Allah, tentu. Ya. Terus kata Allah, maukah aku berikan yang lebih tinggi lagi? Para penduduk surga heran, hah? Memang ada yang lebih tinggi lagi? Mau ya Allah, mau. Ya. Akhirnya Allah menyampaikan, mulai hari ini aku halalkan ridhoku untukmu. Aku tidak akan murka selama-lamanya. Mulai hari ini aku halalkan ridhoku untukmu. Aku ridho dengan kamu. Aku ridho dengan kamu, dan aku tidak akan pernah murka selama-lamanya. Nah itulah ridho Allah. Lebih tinggi daripada surga. Lebih tinggi. Maka kalau kita beramal, carilah ridho Allah, pasti dapat surga. Berpuasa, carilah ridho Allah. Bersedekah, carilah ridho Allah. Umroh, haji, carilah ridho Allah. Ya, berhaji itu bukan cari titel. Biar di depan nama saya ada tulisan hi, ya, maka berhaji. Biar saya dihormati sama masyarakat, dipanggil Haji, Pak Haji, maka dia berhaji. Ingin mendapatkan panggilan-panggilan, Bu Haji, Bu Haji, Bu Haji. Ya. Jadi jangan mencari gelar,
Mencarilah ridha Allah. Puasa, sholat, zakat, haji, berjuang, wakaf, infak, sodako. Baik berjuang di parlemen maupun di luar parlemen, pokoknya berjuang aja untuk jalan Allah. Baik bapak-bapak ibu sekalian, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Ya. Ini jangan disalahartikan ya, bukan penganut ilmu gaib, bukan penganut ilmu gaib. Kalau penganut ilmu gaib kan yang dibacok gak mempan, ya. Kemudian pukul orang jarak jauh, nah ya. Itu menggunakan jasa-jasa pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Pihak ketiga adalah jin. Ya, jin itu ada yang kafir, ada yang Islam. Ya. Para jamaah sekalian, rahimakumullah, salah satu poin yang sudah kita yakini bahwa iman kepada timbangan, mizan adalah termasuk bagian dari rukun iman kepada yang gaib. Kita wajib beriman kepada hal gaib sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan tanpa menambah dan mengurangi. Nah, ini poin penting. Ya. Jadi kita mengimani perkara gaib seperti yang dikabarkan oleh Nabi tanpa ditambah-tambah dan tanpa dikurang-kurang. Pokoknya apa adanya. Ya. Kalau Nabi mengatakan bahwa di surga ada sungai, ya udah yakin di surga ada sungai. Ya. Gak usah membayangkan sungainya apa seperti sungai Welunik yang hitam. Jangan bayangkan seperti itu. Jangan. Gak bisa dijadikan standar ini sungai Welunik ini. Hitam, bau, ya kan? Ya tentu standar surga. Ya. Kalau dikatakan bahwa di surga ada bidadari, yakin ada bidadari. Sudah jangan didiskusikan lagi. Ya. Tanpa menambah dan mengurangi. Sungguh merugi siapa yang menafikan timbangan yang adil pada hari kiamat, sebagaimana yang peletak syariat kabarkan, hanya karena dia tidak mengetahui hikmahnya. Ya. Jadi kalau yang tidak mengimani adanya timbangan, mizan, maka dia rugi. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan adanya mizan. Kalau ayatnya sangat banyak. Nah, jangan sampai kita berpikir buat apa sih timbangan lagi? Kan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu ini amalnya sekian, ini amalnya sekian, ini amalnya sekian, ini amalnya sekian, ini. Kan Allah Maha tahu. Ngapain untuk apa lagi itu timbangan? Kayak mubazir saja nggak boleh berkata begitu, nggak boleh. Ya. Justru disitulah Allah ingin mengadakan sebuah tarbiyah. Allah ingin mengadakan sebuah tarbiyah. Karena dengan adanya timbangan itu, nanti Allah akan menimbang amal manusia seadil-adilnya dan disaksikan oleh manusia seluruh dunia. Ya. Makanya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun amal kita akan diketahui balasannya. Sekecil apapun, walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu atom. Ya, zarrah itu kecil banget, lebih kecil dari debu. Debu itu ada yang lebih kecil lagi, namanya zarrah, atom. Siapa yang beramal sebesar atom, maka dia akan melihat hasilnya, baik amal baik maupun amal buruk. Dan ia pun menggugat dalil-dalil dengan berkata, yang memerlukan timbangan hanyalah tukang sayur dan buah. Nah ini orang-orang fasik atau orang-orang kafir mengatakan, ngapain Allah perlu timbangan? Yang perlu timbangan itu ya pedagang di pasar tuh, tukang duku, tukang tomat, tukang jual singkong, itu perlu timbangan. Kalau untuk Allah, buat apa lagi timbangan? Nah ini orang-orang yang tidak percaya dengan perkara-perkara gaib. Orang yang seperti ini harus segera bertobat.
sebelum nanti celaka di akhirat. Ya. Betapa patutnya orang ini dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang Allah tidak memberikan nilai timbangan apapun bagi mereka. Jadi yang tidak percaya dengan mizan, tidak percaya adanya timbangan di hari kiamat, bahkan timbangan itu punya dua ini, punya dua daun atau apa? Bukan daun ya, mangkok ya. Timbangan itu punya dua piring, ya, dua piring, ya. Sebagaimana yang kita pernah lihat timbangan emas ya, kan sekarang sudah modern timbangan kan ada yang pakai elektrik ya. Elektrik itu hanya angka saja kan, nah keluar angkanya. Yang digital ya. Tapi jangan salah, justru dengan timbangan itu nanti kelihatan ya antara perbandingan yang baik dengan yang buruk. Oh ternyata dia miring ke sini. Kenapa dia miring ke sini? Dia amal baiknya banyak. Apa amal baiknya? Mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan subhanallah, mengucapkan walhamdulillah, mengucapkan Allahu akbar, mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Maka timbangannya berat. Jadi justru dengan dua piring itu, seperti timbangan emas yang kuno itu, timbangan emas yang kuno, ya, maka nanti orang tahu kenapa dia miring ke sini. Ternyata, oh dia banyak dosa. Apa dosanya? Menyekutukan Allah. Apa dosanya? Berbuat sihir. Apa dosanya? Jadi dukun dan seterusnya. Ya. Jadi perlu adanya timbangan untuk perbandingan. Ya. Kalau hanya digital saja, timbangan digital yang sekarang ada di supermarket, ya, timbangan digital, itu kan kita nggak tahu perbandingannya, baik buruknya, nggak kelihatan. Ya. Anda beli jeruk, Mbak, ini jeruk saya, langsung dia timbangan, grek. Ya sudah, berapa yang kelihatan di angka digital itu? Ya, misalnya 7,5, berarti 7,5 on atau 7,5 kilo. Ya sudah itu. Nah, bisa nggak membedakan ini jeruk bagus atau jeruk jelek? Nggak bisa. Bisa nggak membedakan mana duku asam dan duku manis? Bisa nggak? Nggak bisa. Tidak bisa membedakan, tidak bisa membandingkan. Ya. Seperti lagunya orang Solo itu, ojo dibanding-banding ke, ya. Padahal kalau saya pernah mendengar salah satu pidatonya Pak Anies, ya, itu kita harus menggunakan rasio. Rasio itu artinya apa? Perbandingan. Kalau ini akan begini, kalau ini akan begini, ayo milih mana? Nah, itu namanya rasio. Membandingkan itu perlu. Ya. Mungkin yang ojo dibanding-bandingkan itu di dunia cuma satu, Pak. Ya, cuma satu. Yaitu ketika kita sudah menikahi seorang istri. Ya, terutama bagi duda, ya, bagi duda atau bagi janda. Ya. Kalau sudah menikah, bagi duda, bagi janda, nah itu ya kalau bisa ojo dibanding-bandingkan. Oh kamu tuh kok kayak gini sih, nggak kayak suami saya yang lama. Nah itu nggak boleh. Dek kamu kok kayak gini sih, nggak kayak istri saya yang lama. Nah, ketika itu diungkap, maka akan tumbuh kedengkian, akan tumbuh kemarahan, akan tumbuh kecengkelan. Wis, betul. Nah, akhirnya terjadi perceraian. Kenapa? Membanding-bandingkan. Ini gue perasaan itu, ya. Nah itu saja yang ojo dibanding-bandingkan, itu saja. Yaitu ketika seorang duda menikah lagi atau seorang janda menikah lagi, itu mulut harus ditutup, ini mulut. Ya, jangan. Kok kamu kayak gini ya? Dulu mah istri saya nggak kayak gini loh. Kok mas kayak gini ya, dulu mas saya nggak kayak gini loh, itu nggak boleh. Tutup itu. Yang lama tutup bukunya, tutup. Sekarang baru. Nah, itu saja.
Tapi di dalam mencari kebenaran, di dalam membangun bangsa, di dalam apa namanya memperbaiki umat, itu kita harus pakai ilmu rasio. Ilmu rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Nah, dengan adanya timbangan ini yang ada dua apa? Ada dua piring timbangan, maka kita bisa membandingkan. Loh, kok berat ke sini? Ada apanya? Oh, ternyata dia ada amalan dakwah. Ada amalan dakwah, di mana amalan dakwah itu mengajarkan kebaikan, kemudian yang mengamalkan kebaikan itu pahalanya juga diberikan kepada yang mengajarkan tanpa mengurangi sedikit pun yang diajar. Kemudian ternyata yang diajarkan ini mengajarkan lagi ke orang lain. Kemudian yang ini mengajarkan lagi, terus bersambung. Ya, saya punya murid, murid saya mengajar. Kemudian murid saya mengajar lagi. Terus akhirnya pahalanya bertumpuk-tumpuk. Nah, itulah enaknya jadi dai. Ya, itulah enaknya jadi dai, ya. Orang yang mengajar dan juga jadi muallim. Ya. Nah, tapi cuma ya itu hati-hati. Kalau muallim itu mengajarkan kesesatan, ya nanti dosanya bertumpuk juga, Pak. Ya, dosanya bertumpuk, ya. Misalnya orang siapa yang ingin mendapatkan surga, mari mencuri motor di masjid. Itu didengarkan, wah, diamalkan, diteruskan, oh dosanya numpuk. Nah, itu contoh dosa juga nggak boleh, kita nggak boleh berfatwa sembarangan, tidak boleh ngomong sembarangan. Sekarang di medsos itu banyak sekali, Pak, luar biasa, ya. Makanya hati-hatilah dengan medsos, ya. Banyak dipelintir sana, dipotong sini, digabungkan, dipelintir, digabungkan, akhirnya terjadilah keributan. Ya, itu medsos itu bahayanya luar biasa, ya. Bisa membuat umat pecah, ya, bisa terjadi perang dunia keempat, ya. Maka harus hati-hati dengan medsos, ya. Medsos sudah hati-hati, ya. Mulai dari YouTube, Instagram, Facebook dan lain-lain, ya, harus hati-hati. Maka YouTube yang resmi dari saya adalah Muhammad Nurdin Official. Jadi kalau yang resmi dari saya akan bertanggungjawabkan dunia akhirat adalah yang berjudul atau yang channelnya namanya Muhammad Nurdin Official. Yang selain itu saya nggak tanggung jawab. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kembali ke sini. Orang-orang yang tidak beriman kepada mizan itu dia mengatakan begitu. Untuk apa sih timbangan? Kan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu dosanya, pahalanya Yasir. Allah Maha tahu dosanya, pahalanya Nurdin. Allah Maha tahu dosanya, pahalanya Heri. Ya sudah, langsung aja. Nah, ternyata tidak seperti itu. Tapi Allah ingin membanding-bandingkan. Kenapa dia itu surganya tingkat tinggi, kenapa dia surganya tengah, kenapa dia surganya rendah. Setelah dilihat timbangannya, oh pantes, karena di timbangannya itu banyak amalan-amalan yang unggulan, ya. Amalan unggulan itu misalnya sedekah jariah, ya. Sedekah jariah, orangnya sudah mati, sudah wafat, sudah meninggal, pahala ngalir terus, pahala ngalir terus. Ya, makanya yang sekarang masih hidup jangan ragu-ragu untuk sedekah jariah. Apa untuk masjid, apa untuk pesantren, ya. Apa berupa wakaf Al-Quran, ya. Itu sedekah jariah. Itu pahalanya mengalir terus. Kitanya sudah mati, sudah dikubur, sudah nggak dikenang orang lagi, tapi pahala mengalir terus, ya. Maka berbahagialah yang selama hidupnya bisa bangun masjid, ya, bisa bangun masjid, baik itu bangun secara keseluruhan maupun hanya keramiknya saja, maupun hanya AC-nya saja, maupun hanya lantainya saja, maupun hanya semennya saja. Ya, insya Allah itu nanti bagian jariah.
Maka sungguh merugi orang yang kaya mati tidak sempat jariah, ya, rugi. Selama hidupnya itu dia jadi tuan tanah di mana-mana, tanahnya banyak, di Bakauheni banyak, di Mesuji banyak, di Pringsewu banyak, di Pesawaran banyak, di Lamtim banyak, di Lamteng banyak, tapi dia nggak mau mewakafkan untuk jalan Allah, maka dia sangat rugi, ya, sangat rugi. Nah, mari kepada bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun Anda berada, segera untuk mewakafkan apa yang dimiliki, ya, bisa uang, bisa bangunan, bisa tanah, ya, dan lain-lain. Karena itu kalau sudah masuk kategori jariah, jariah itu apa artinya? Jariah itu artinya ngalir terus. Jariah itu ngalir terus. Apa ada Pak yang non jariah? Ada dong, ada, ya. Yang non jariah ada, misalnya apa namanya, ada orang lapar, ya, kemudian kita kasih makan, ya sudah, selesai. Kita ngasih nasi bungkus 1. Orang itu tidak mesti beriman, ya, jangankan orang beriman, manusia kafir pun kita tolong, itu termasuk sedekah, ya. Kemudian hewan pun, misalnya kucing kelaparan, ya, kita kasih makan kucing, ya, itu dapat pahala kita. Ngasih makan kucing, ngasih minum anjing yang kehausan, ya, yang lidahnya menjulur-julur, ya, ngasih minum anjing, ngasih makan kucing. Kemudian termasuk merawat pohon, ya. Kenapa? Karena pohon itu adalah pensuplai oksigen. Ini bagi bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik yang belum sempat belajar biologi, ya. Yang sudah sempat pasti tahu, ya, bahwa pohon itu mensuplai oksigen. Jadi dari pohon itu oksigen banyak sekali, oksigen. Pertanyaannya, apakah kita perlu oksigen? Jelas dong, untuk bernafas perlu oksigen, ya. Kita semua kalau tidak ada oksigen nggak bisa bernafas, ya, mati, pasti mati, ya, kecuali malaikat. Kalau malaikat sih nggak perlu makan, nggak perlu minum, nggak perlu sembako, nggak perlu sirup ABC, nggak perlu kongguan, ya. Malaikat nggak perlu lawan jenis, ya, nggak perlu kawin, nggak perlu nikah, nggak perlu malaikat itu. Nah, kita ini kan bukan malaikat, kita manusia yang terdiri dari fisik, badan, dan ruh. Fisik dan ruh. Ruhnya urusan Allah, ruhnya, ya, ruhnya. Fisiknya, ya ini fisik ini, badan. Yang fisiknya itu tumbuh dan berkembang dari unsur-unsur tanah, ya, unsur-unsur tanah. Tanah, kemudian diserap oleh akar tanaman, jadilah padi, jadilah jagung, jadilah kedelai, jadilah melon, jadilah macam-macam, kemudian kita makan. Setelah kita makan, menjadilah tumbuh, ya. Bayi yang tadinya kecil merah, bayi yang baru lahir merah, tahu-tahu sudah balita. Dari balita sudah SD, SMP, SMA, sudah kuliah. Nah, itu kan tumbuh. Nah, tumbuh itu dari mana? Dari makanan. Makanan itu dari mana? Makanan dari tanaman. Dari tanaman. Ada nggak di antara kita yang makan pasir? Ada nggak? Angkat tangan. Ya. Ada nggak di antara kita yang makan serbuk besi? Ada nggak? Serbuk aluminium, ya, serbuk seng, nggak ada. Semua kita makan dari tanaman.
Ya. Tanaman dari mana bisa dapat makanan? Dari bumi, ya, dari bumi, dari tanah. Maka kita semuanya adalah saripati tanah. Kita semua dari saripati tanah. Maka kalau kita mati kembalikan ke tanah. Ya, jadi kalau Pak Nurdin, Pak Heri meninggal, kemudian wah nggak mau ke tanah, mau ditaruh di udara, nggak bisa, mesti nanti jatuh lagi ke tanah, blak. Karena badan kita, fisik kita adalah berasal dari unsur-unsur tanah. Jadi rambut, jadi kuku, jadi tulang, jadi daging, jadi otot, jadi paru-paru, semuanya unsur tanah. Ya, nah makanya kita perlu oksigen, dan oksigen itu disuplai oleh pohon, sehingga kita jangan sembarangan nebang pohon. Ya. Maka di luar negeri, Pak, Mas, di luar negeri ada undang-undang yang melarang nebang pohon. Di Mekah juga begitu, di Mekah, di kota suci Mekah tidak boleh memetik ranting, nggak boleh. Subhanallah, itu larangan dari Rasulullah. Ya. Jadi memetik ranting itu nggak boleh. Ranting, kenapa? Karena ranting itu ada daunnya, dan daunnya itu mensuplai oksigen. Jadi bapak-bapak yang pernah haji umroh, nanti ada larangan-larangan ihram. Larangan ihram itu tidak boleh pakai tutup kepala, ya, larangan berihram. Tidak boleh pakai pakaian berjahit nggak boleh. Kemudian tidak boleh pakai parfum, nggak boleh parfum. Tidak boleh menangkap atau membunuh binatang buruan darat, nggak boleh. Kemudian tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memotong kuku, dan juga salah satunya adalah tidak boleh memetik ranting, dahan, nggak boleh. Nah itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pohon ini juga harus kita jaga. Saya kadang-kadang sedih sama beberapa orang ya yang gampang nebang pohon, kemudian habis itu ambil korek api, ces. Saya sedih, ya Allah, kasihan amat orang ini, ya, tidak paham bahwa pohon ini menyumbang oksigen. Maka masjid yang ramah lingkungan adalah masjid yang punya pohon, ya. Nah kalau bisa di Al-Mabrur ini adalah satu pohon atau dua pohon yang rindang, ya, yang rindang. Satu aja atau minimal satu. Karena apa? Karena dia menyumbang oksigen. Dan kalau kita di bawah pohon siang hari terik panas, ya, siang hari, kemudian kita berlindung di bawah pohon, pasti akan merasakan adem, ya, adem. Karena apa? Oksigennya full itu di bawah pohon itu, full oksigennya itu. Jadi amal-amal perbuatan kita itu harus dipertanggungjawabkan, mulai dari amalan sholat, puasa. Jadi artinya Islam itu tidak hanya ngurusin sholat, ya. Sholat maha penting, jelas, sholat maha penting. Kemudian rukun Islam yang 5 itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ya. Kemudian perintah-perintah Allah yang lain. Kemudian jauhi larangan-larangannya. Nah, yang termasuk jarang disinggung, jarang dibicarakan, yaitu tentang beramal kepada alam semesta, ya, menjaga pohon, memberi minum anjing yang kehausan, memberi makan kucing yang kelaparan. Itu jarang dibahas, itu jarang. Ya memang ada orang-orang yang pencinta binatang, ada, ya, sampai ada dokter hewan kan, ini anjing saya sakit, mau dibawa kemana? Mau dibawa ke dokter hewan, ya.
sampai merawat anjingnya itu melebihi merawat anaknya. Anjingnya dikasih susu, dikasih dot itu. Ya, ternyata dikasih dot dalamnya susu. Susunya lebih mahal daripada susu anaknya. Ya, dibawa ke dokter spesialis hewan, dokter hewan. Ya. Kita tidak berlebihan seperti itu, tapi paling tidak jangan sampai kita menzolimi binatang. Ya, jangan sampai kita menzolimi. Ada nggak ibu-ibu yang kemudian ada kucing mencuri ikan, kemudian digampar pakai pisau, des, akhirnya kucingnya terluka, kemudian kucingnya pincang. Kucingnya pincang, kucingnya itu pincang, jalannya itu pincang. Kenapa? Habis dihajar oleh seorang ibu. Karena apa? Mencuri ikan. Nah itu kita jangan begitu. Ya. Kucing tidak pernah mengenal kata mencuri, tidak pernah. Ya, kucing tidak masuk delik hukum, tidak masuk delik hukum. Jadi yang salah siapa? Yang salah kita dong, kita yang salah. Kenapa naruh ikan sembarangan? Taruhlah ikan di tempat yang tertutup, terkunci. Ya, jangan naruh ikan di meja gini, letak. Tercium lah. Kucing itu daya penciumannya 15 meter sudah tercium. Kemudian dia cara ngambilnya cepat, nah itu kucing itu. Maka yang salah kita, Jangan salahkan kucing. Kucing tidak mengenal istilah mencuri. Para bapak ibu sekalian, kembali ke sini. Jadi dalam pengajian kita ini kita ingin menitik beratkan kepada iman kepada mizan, iman kepada timbangan. Dan timbangan di akhirat itu memiliki dua piring, ya. Dan mengapa perlu ditimbang? Untuk membanding-bandingkan, ya. Kenapa dia surganya tinggi, kenapa dia surganya rendah, dan seterusnya. Seandainya timbangan amal tidak memiliki hikmah kecuali terlihatnya keadilan Allah atas hamba-hambanya, niscaya itu sudah cukup, ya. Jadi adanya mizan, adanya timbangan supaya manusia tahu keadilan Allah, ya. Tidak ada istilahnya, oh ini kayaknya orang ini sudah sudah menyuap kepada Allah makanya surganya tinggi. Enggak, supaya terbuka, ya. Oh dia surganya tinggi karena apa? Karena amalan-amalannya luar biasa, amalan unggulan. Amalan unggulan itu ya tadi dakwah, wakaf, dakwah, wakaf, dakwah, wakaf, dakwah, wakaf. Ini semuanya amal jariah, mengalir terus pahalanya. Ya. Sekali lagi, bagi yang Allah karuniai kelebihan rezeki, jangan tunda besok, jangan. Hari ini kalau bisa ada yang diwakafkan. Rumah, tanah, ya. Kalau yang punya warisan tanah segera, ya, jangan lama-lama. Jangan punya warisan tanah nunggu dijual, nunggu harganya tinggi. Ya kalau nunggu harganya tinggi, nunggu kiamat dulu, harganya tinggi, ya. Terus pokoknya jual dan wakafkan. Untuk yatim piatu, untuk pondok pesantren, untuk rumah dakwah, untuk masjid, untuk Islamic Center, untuk markas haji dan umroh, untuk kantor zakat, wakafkan. Dan mudah-mudahan Masjid Al-Mabrur ini bisa meniru masjid yang di Jawa, ya, yang ramah dengan musafir, sehingga kalau ada musafir datang, oh silakan Pak istirahat di sana Pak, di sana ada bantalnya, ada kasurnya, gitu loh. Jangan ditulis, awas ada anjing galak, waduh. Atau jangan ditulis, oh dilarang tidur di masjid, dilarang tidur-tiduran di masjid, ya, titik. Nah, itu namanya tidak ada solusi. Islam selalu membawa solusi, ya. Dilarang tidur di bagian dalam masjid. Kalau mau tidur, harus koma Pak, koma. Dilarang tidur di soft depan, tidurlah di soft paling belakang. Itu namanya solusi. Jangan dilarang tidur di masjid, titik. Itu nggak membawa solusi. Lo musafir capek, lelah,
Musafir. Ngantuk, mau nginep di hotel nggak punya uang. Mau nginep di hotel nggak punya uang. Ini rumah Allah inilah. Musafir. Ya. Bukan orang asli sini, bukan. Kalau orang asli sini selalu pulang ke rumah. Masih tidak pulang, mas, pulang. Punya rumah, punya istri, ke rumah. Pak Sutopo pulang ke rumah, ada rumah, ada istri. Tapi musafir, mau pulang kemana musafir? Musafir dari Aceh, dari Bandung, dari NTB, dari Bogor, dari Palembang. Nah, maka satu-satunya tempat mampir adalah masjid. Masjid. Nah, maka di Jawa ada masjid yang perlu kita tiru, yaitu Masjid Al-Falah di Sragen, ya. Al-Falah di Sragen. Dan saya udah ke sana. Saya sebagai musafir, saya merasa nyaman. Oh, alhamdulillah ada kasurnya, kasur busa tipis tapi busanya padat. Bukan busa yang murahan, bukan. Busanya bagus loh, padat. Pada di sana di goleran-goleran. Kemudian wifi-nya itu gratis, nggak pakai password, ya. Kalau wifi passwordnya harus cari dulu Pak Sutopo, nyari Pak Sutopo setengah mati. Pak mau minta password, ya. Jadi wifi-nya nggak pakai password, nggak pakai, langsung hidup wifi. Ya, jadi dia bisa berkomunikasi dengan siapapun. Ya. Adapun ternyata wifi-nya digunakan untuk macam-macam, itu dosa dia masing-masing, ya. Baik, tidak ada yang lebih menyukai uzur daripada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasul untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Lalu bagaimana bila masih ada hikmah-hikmah yang kita tidak mengetahuinya? Jadi tidak ada yang lebih menyukai uzur daripada Allah. Artinya begini ya, misalnya seseorang melakukan kesalahan, ya, katakanlah si A melakukan kesalahan, itu pasti dia ada uzurnya, ya. Misalnya saya kemarin begini karena begini, ya, itu pasti ada uzurnya. Dan yang lebih menyukai uzur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebelum uzur itu diberlakukan, manusia diberikan nasihat dulu, tausiah. Allah mengutus Rasul untuk menerangkan, kan, Allah itu ini, Nabi Muhammad begini, surga itu begini. Jadi terangkan dulu, kamu hidup di dunia kalau pengen selamat, sholat, jaga silaturahmi, berbakti kepada orang tua, rajin infak, rajin sedekah, ya, jangan riba, jangan memfitnah, jangan adu domba. Nah, itu sampaikan dulu, ya. Nah, nanti kalau ada orang berbuat dosa, terlanjur berbuat dosa, maka kita tidak langsung bunuh, hukum, tidak ya, tidak langsung adili, hukum, bunuh, tidak, tapi mungkin dia ngelindur kali, jadi diberikan uzur dulu, ya. Pak, kemarin dia berantem, kamu salah lihat kali, mungkin yang berantem bukan Pak Nurdin, mungkin orang yang mirip Pak Nurdin, salah lihat kali kamu. Oh benar, saya lihat KTP-nya Nurdin. Mungkin dia punya alasan lain. Jadi hukuman itu tidak boleh langsung segera, nggak boleh. Tapi harus ada uzur dulu, ya. Uzur itu artinya dia melakukan sesuatu ini mungkin ada sebabnya. Yang sebabnya kita orang luar nggak tahu, Pak. Kita orang luar nggak tahu. Ya, makanya perlu ditanya dulu, dipanggil dulu. Mas. Sini Mas, aku mau ngobrol. Ada apa, Pak? Kemarin itu yang jatuh di situ siapa sih? Sampai apa bukan? Oh, bukan. Kan berarti jelas. Ternyata bukan orang ini. Yang jatuh di situ adalah orang lain yang wajahnya, bajunya, motornya persis sama. Kacamatanya, cukuran rambutnya, mudanya, jaketnya, motornya persis sama, persis. Ternyata, oh bukan kamu ya? Bukan, Pak. Kan salah sangka. Saya juga pernah salah sangka, Pak. Ini kayaknya teman saya pede aja. Assalamualaikum. Ternyata dia dingin aja, dingin. Wah, berarti ini bukan teman saya ini.
Akhirnya malu sendiri, ya. Karena apa? Karena di dunia ini banyak yang mirip, banyak. Yang mirip Solda banyak, yang mirip Sutopo banyak, yang mirip apa? Mas ini banyak. Jadi makanya, nah itu baru masalah-masalah yang istilahnya masalah umum, ya. Maka jangan sampai kita mudah memvonis, ya. Wah ini kafir, ini bid'ah, kafir, jangan ya. Tugas kita bukan memvonis, bukan. Ya. Jadi kalau kita ingin sesuatu, kita panggil empat mata. Assalamualaikum, Bapak, boleh nggak saya minta waktu 5 menit? Oh iya, ngobrol. Nah, kemarin saya melihat di situ ada yang bajunya sama dengan Bapak ini, jatuh di situ. Bapak apa bukan tuh? Yang pegang-pegang cewek. Gitu. Oh iya itu saya. Kenapa sampai pegang cewek? Itu hampir ketumbur truk, ya. Dia jatuh. Truknya mau lewat itu, wuss, nah maka ceweknya langsung saya pegang, set. Nah, saya megang cewek karena ingin menyelamatkan dia dari truk besar. Nah, jadi kan kelihatan, oh dia megang cewek itu bukan karena pacaran, bukan karena dia sedang pacaran, tapi dia menyelamatkan perempuan yang jatuh dari motor, sementara di sana ada truk besar, tronton yang mau menyambar langsung dipegang, set. Nah itu. Jadi begitu ya. Jadi melihat seseorang keliru atau salah jangan divonis dulu, nggak boleh, ya. Tapi dinasihati dulu. Mas, kemarin siapa sih yang jatuh di situ? Saya Pak. Kok kelihatannya kayak megang cewek? Iya dong, karena cewek itu mau dilindas oleh tronton, ya. Masa langsung biarin aja mati, terbunuh, dilindas tronton, masa begitu, ya kan? Nah dalam keadaan darurat seperti itu nggak ada masalah, megang cewek nggak ada masalah. Masa, oh ini bukan muhrim, bukan mahram saya, nanti saya panggil dulu istrinya Pak Heri. Loh, orang ini sudah di depan mata, tinggal dus. Gitu. Masa manggil istrinya Pak Heri yang sama-sama cewek untuk megang, nggak bisa. Pak Heri kalau ketemu di jalan langsung seperti itu Pak, ya, jadi nggak usah. Ntar ini bukan mahram saya mau cari dulu istri saya. Oh istrinya lagi masak jauh. Sementara hitungan detik kan, tik, 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 des. Ya, maka selamatkan. Gak apa-apa pegang cewek ketika itu, ya darurat. Nah jadi itu namanya uzur ya, uzur. Makanya di zaman Nabi juga begitu. Ada seorang perempuan, ya Rasulullah, saya celaka ya Allah, ya Rasulullah, tolong saya dihukum segera. Saya ingin selamat, saya habis berzina. Kamu ini mimpi kali. Udah pulang. Kamu jangan-jangan baru bangun tidur ini, ya baru bangun tidur, masih mimpi. Ya. Udah pulang. Enggak ya Rasulullah, bener. Ada saksinya enggak? Enggak ada. Tapi saya sumpah demi Allah. Nah, jadi setelah ditanting berkali-kali, ya sekian kali ditanting, barulah Rasulullah menjatuhkan hukuman. Nah demikian juga Allah di hari kiamat. Di hari kiamat Allah sebelum menjatuhkan hukuman timbang dulu amalnya. Timbang setelah ternyata amal bagus dengan amal buruknya sama nih, sama berat. Maka dia belum ke surga, belum ke neraka, belum ke surga, belum ke neraka, belum. Dia masih di tempat yang namanya Al-A'raf, ya. Itu. Kalau ternyata pahalanya lebih berat daripada dosanya, surga. Dosanya lebih berat daripada pahala, neraka. Nah, jadi supaya adil. Ya. Nah itulah Bapak sekalian pengajian kita pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelembutan hati kepada kita, sehingga kita jangan menjadi manusia-manusia yang sangar, manusia-manusia yang kasar, tapi harus lembut. Ya, sebagaimana juga Rasulullah diingatkan, sekiranya bukan karena rahmat Allah, maka engkau Muhammad tidak akan berlaku lemah lembut kepada umatnya. Ya, jadi maka kita kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, kepada kawan harus lemah lembut. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.